Wabarakatuh. Masyarakat NTB yang kami cintai, Paslon nomor urut 1 Rohmi Firin sejak awal menegaskan bahwa pembangunan yang akan dieksekusi adalah pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development, dan juga pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan yang tidak merusak lingkungan, dengan prime movernya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga ini harus betul-betul kita kawal ke depan untuk bagaimana UMKM kita betul-betul bisa naik kelas. Nah, pelatihan-pelatihan kita lakukan dan juga bagaimana agar seperti NTB Mall itu harus tetap kita efektifkan ke depan lebih kepada fasilitator ya. Jadi bukan menyaingi UMKM kita, tapi bagaimana NTB Mall kita itu memfasilitasi UMKM kita untuk memasarkan dan juga dikonek dengan e-commerce yang ada. Anak-anak muda di NTB ini luar biasa. Akan kita libatkan di dalam aspek pembangunan NTB dengan mendorong kreatif hub berbasis desa yang sederhana saja, tapi membuat anak-anak muda kita memiliki kegiatan-kegiatan yang positif di desa, sharing pengetahuan, ada tempat podcast dan lain sebagainya. Untuk seluruh masyarakat NTB, petani, nelayan, pekerja, semua PNS, anak muda, mari bersama-sama kita wujudkan sustainable development dengan coblos jilbab hijau nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya potensi yang kita miliki, tentu kita menginginkan NTB yang makmur, sejahtera, dan punya daya saing. Oleh karena itu kita ingin punya mimpi, nanti anak-anak kita bisa sekolah, kemudian bisa berobat dengan gratis, insentif meningkat untuk tenaga kesehatan kita, untuk guru honor dan lain sebagainya, bahkan di guru-guru di madrasah kita insentifnya akan kita tingkatkan. Begitu juga dengan tenaga-tenaga kesehatan. Oleh karena itu ini butuh perjuangan yang tidak mudah, tidak sederhana, tapi dengan kerja keras kita semua saya kira tidak ada yang tidak bisa untuk kita wujudkan bersama-sama. Silakan Pak Wel, tapi jangan dukung nomor 1 ya. Silakan ditambahkan. Baik, keluarga Nusa Tenggara Barat, Dayem Bojo, Cina Raangi Aina Neva, Caki Songko Putih, Songko Buram. Untuk keluarga Sumbawa, tahu Sumbawa, nak lupa coblos kopiah putih. Keluarga masyarakat Sasak, Lombok, sampunan diiling, nindik bayi lupa coblos kecopong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih memiliki waktu 10 detik, cukup? Pasangan Iqbal Dinda insya Allah adalah kesempatan terbaik buat NTB untuk bangkit bersama dari segala keterpurukan selama ini. Karena 3 alasan. 1, kami sudah membuat pengorbanan besar untuk maju menjadi gubernur dan wakil gubernur. Karena itu kami tidak akan sia-siakan pengorbanan kami ini, kami akan dedikasikan seluruh waktu dan tenaga untuk NTB yang lebih baik. Yang kedua, pasangan Iqbal Dinda jelas didukung langsung oleh Presiden Prabowo. Dan ini cukup meyakinkan bahwa Presiden dan jajarannya akan memberikan dukungan penuh kepada Iqbal Dinda untuk mewujudkan visi misinya. Saya adalah saksi hidup bagaimana Presiden Prabowo memberikan perhatian yang sangat besar kepada NTB. Presiden Prabowo tidak akan pernah lupa pada kebaikan NTB, dukungan yang telah diberikan NTB kepada Presiden Prabowo. Alasan ketiga, seluruh cara-cara terbaik, cara-cara berkelas dunia dan jaringan yang ada di level dunia seluruhnya akan kami gunakan secara maksimal untuk membangun NTB, insya Allah. Sentape semenan weki, tekesama weki, Madaroho mohon doa dan dukungan tanggal 27 November coblos nomor. Terima kasih 03. Menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya yaitu pariwisata yang berkualitas, quality tourism instead of pariwisata yang massal, mass tourism. Karena apa? Karena social cost-nya rendah, ongkos lingkungannya juga rendah. Karena itu ke depan kita akan mengembangkan 3 strategi. Pertama, bahwa kita akan mengedepankan
quality tourism dengan berbagai cabangnya, termasuk mendorong kemungkinan menarik digital nomad ke Indonesia sehingga kita ke NTB sehingga kita bisa mengembangkan lebih banyak digital nomad di NTB. Yang kedua, MICE, Meeting, Incentive, Convention and Event akan kita kembangkan. Kenapa? Karena supaya arus pariwisatawan datang ke NTB itu tidak hanya di bulan Mei sampai dengan September di seasonal tourist, tapi juga dari Januari sampai dengan Desember, sehingga ini akan berpengaruh nanti ke load factor dari penerbangan. Yang ketiga, kita akan membangun KEK yang khusus untuk Muslim friendly tourism. Kenapa Muslim friendly tourism? Karena ini punya pasar yang besar di Gulf countries. 6 Gulf countries ini terkenal sebagai turis yang memiliki length of stay paling panjang, memiliki spending juga paling tinggi. Ini yang akan kita kedepankan nanti. Terima kasih. Saya rasa apa yang disampaikan masalah MICE itu bukan hal yang baru ya, karena sampai sekarang dari sejak lama NTB itu sebagai tempat untuk meeting, convention dan sebagainya. Tentunya ke depan harus lebih ditajamkan lagi. Yang terutama adalah membangun pariwisata adalah sustainable tourism. Membangun pariwisata yang memelihara alamnya. Bagaimana mungkin orang mau betah di tempat kita kalau alamnya nggak terpelihara dengan bagus. Kalau tempatnya kotor misalnya, kemudian juga tidak nyaman dan seterusnya. Kemudian digitalisasi juga harus terus dikembangkan. Kemudian pembenahan daripada destinasi wisata juga harus terus kita lakukan. Agar destinasi wisata kita standar destinasi wisata kelas dunia. Digitalisasi selain itu transportasi publik itu juga harus kita buat nyaman wisatawan kita. Jawaban paslon nomor 3 tadi komprehensif tapi rumit. Pengalaman kami mengelola pariwisata di NTB ini sederhana saja. Coba lihat datanya. Turis yang paling banyak datang ke Lombok, ke Sumbawa, ke NTB ini dari Malaysia. Bukan karena apa-apa, karena gampang datang dari Malaysia ke sini. Oleh karena itu, to attract tourism itu tinggal memperbanyak direct flight aja. Penerbangan langsung harus diperbanyak dari Malaysia, Singapura, Australia, dan lain sebagainya. Dan kami tidak bicara teori, ketika kami buka direct flight dari Australia ke Lombok, Mas Iqbal, Australia Barat itu hampir 1000% turis datang ke sini. Apa kata mereka? Memang NTB itu surga dunia, tapi kalau harus ke surga dunia harus lewat neraka dulu. Nanti dulu katanya. Oleh karena itu kemudahan terbang ke sini itu penting. Apalagi kos atau biaya pesawatnya mahal. Nah oleh karena itu kalau kami terpilih kembali ya mungkin tetap akan melibatkan Bu Rohmi lagi. Biaya penerbangan ini harus diturunkan. Dan direct flight harus lebih banyak ke Nusa Tenggara Barat yang kita cintai. Terima kasih Pak Zul dan Bu Rohmi. Memang saya belum pernah jadi gubernur, tapi saya tahu data mengenai pariwisata kita. Bayangkan NTB itu memiliki MotoGP, memiliki Mandalika super prioritas, dekat dengan Bali, punya kesempatan untuk mendapatkan luberan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, yang kita capai tahun lalu itu jumlah kunjungan turis hanya 1,9 dari target 2 juta. Hanya 1,9 juta. Bandingkan dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat itu jauh dari Bali, nggak dapat luberan, nggak punya MotoGP, mereka berhasil mencapai 9,5 juta kunjungan di tahun lalu. Berarti kan ada problem dalam pariwisata kita ini. Length of stay. Jadi terpaksa kita harus berpikir sedikit rumit sih Pak, daripada berpikir sederhana tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu.